Halo anak-anak, hari ini kalian masih belajar melalui video. Ibu harap kalian masih semangat dan selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Hari ini kalian masih belajar di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan. Sekarang kita ada di pembelajaran 5. Yang akan kita pelajari pertama yaitu wawancara Siti, lalu yang kedua tugas keluarga, dan yang ketiga menyelesaikan soal dengan penjumlahan garis bilangan. Nah, kita mulai yuk lihat bagaimana cara Siti melakukan wawancara. Nah, Siti dan teman-temannya akan berkunjung ke tempat penjualan tanaman. Mereka mendapat tugas untuk mewawancarai penjual tanaman. Siti dan Edo mengenal penjual tanaman di dekat sekolah. Nama penjual tanaman tersebut adalah Pak Didi. Mereka mendiskusikan pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan yang telah disepakati ditulis pada tempat yang tersedia. Nah, tapi sayangnya Siti dan teman-temannya mengalami kesulitan dalam menentukan kata tanya apa saja yang digunakan untuk melakukan wawancara dengan Pak Didi. Kita lihat yuk kata tanya apa saja yang bisa digunakan dalam membuat daftar pertanyaan. Ya, ada kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Untuk masing-masing fungsi dari kata tanya ini sudah Ibu jelaskan pada pembelajaran sebelumnya dan sudah Ibu tampilkan juga. Jadi kalian sambil mendengarkan apa yang Ibu jelaskan, kalian bisa membaca apa fungsi dari masing-masing kata tanya ini. Selanjutnya, kita sekarang bantu menyusun pertanyaan. Untuk kata-katanya bagaimana, Ibu menggunakan kalimat bagaimana cara menanam tumbuhan yang benar. Jadi, karena di sini Siti dan teman-temannya mewawancarai Pak Didi yang seorang penjual tanaman, tentunya Pak Didi mengetahui bagaimana cara merawat tanaman, bagaimana cara menanam tumbuhan yang baik. Jadi pertanyaan yang akan kita susun seputar cara merawat tanaman, cara menanam, atau hal-hal yang berkaitan dengan tumbuh kembang tanaman. Lalu kita lanjut untuk kata tanya apa, Ibu menyusun kalimat apa saja yang diperlukan untuk merawat tanaman. Nah, lalu untuk kata tanya mengapa, Ibu menggunakan kalimat mengapa tanaman harus dirawat. Lalu untuk kata tanya berapa, Ibu menggunakan kalimat berapa kali tanaman harus disiram. Lalu untuk kata tanya kapan, Ibu menggunakan kalimat kapan sebaiknya tanaman disiram. Lalu untuk kata tanya siapa, Ibu menggunakan kalimat siapa saja yang dapat merawat tanaman. Lalu untuk kata tanya di mana, Ibu menggunakan kalimat tanya di mana sebaiknya tanaman diletakkan agar tumbuh subur. Nah, jadi Ibu jelaskan di sini dalam menyusun pertanyaan untuk wawancara, kalian tidak harus mengikuti urutan kata tanya yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kita bisa menyesuaikan kata tanya mana yang akan kita gunakan duluan sesuai dengan situasi dan kondisi saat melakukan wawancara. Sudah paham anak-anak? Nah, sekarang karena penjual tanaman tugasnya merawat tanaman, keluarga juga mempunyai tugas. Kita lihat setiap anggota keluarga memiliki tugas masing-masing. Masih ingatkah kalian tugas dari masing-masing keluarga? Kita lihat yuk ya tugas dari masing-masing anggota keluarga pada daftar tugas keluarga. Nah, pada tabel ini sudah Ibu sajikan beberapa tugas keluarga. Nah, untuk ayah tugasnya yang utama mencari nafkah, mencintai anak, melindungi keluarga, membersihkan kamar, merawat keluarga, dan merapikan tempat tidur. Itu
Begitu juga dengan ibu, tugasnya ada mencintai anak, melindungi keluarga, membersihkan keluarga, merawat keluarga, menyiapkan makanan, mencari nafkah, merapikan tempat tidur, dan menyiram tanaman. Nah, sedangkan anak tugasnya menghormati orang tua, belajar, merapikan mainan, menyiapkan tas untuk sekolah, merapikan tempat tidur, membersihkan kamar, dan menyiram tanaman. Jadi, di sini setiap anggota keluarga, baik ayah, ibu, dan anak, harus saling menghormati tugas yang diberikan agar tercipta kehidupan yang rukun. Selain anggota keluarga, kita juga masih ingatkan sama Dayu yang masih mempunyai tugas menyusun daftar pertanyaan. Nah, tugas tersebut sudah selesai dikerjakan oleh Siti dan teman-temannya, termasuk Dayu juga. Jadi, sekarang Siti, Dayu, dan teman-temannya akan diberikan tugas pada buku tema 2, halaman 144 sampai 145, tentang penjumlahan menggunakan garis bilangan. Yuk kita lihat. Jadi langkah awal seperti biasa membuat garis bilangan terlebih dahulu. Lalu sekarang kita lihat soal yang akan dijadikan contoh agar Siti, Dayu, dan teman-temannya mampu menyelesaikan soal-soal berikutnya. Kita ambil contoh pada soal nomor 1. Kita lihat soalnya, panjang sebuah ranting kayu 5 cm. Panjang ranting kayu berikutnya adalah 6 cm. Berapakah panjang kedua ranting kayu tersebut? Nah, kita lihat panjang ranting kayu pertama adalah 5 cm. Berarti kita melangkah dari angka 0 karena merupakan ranting kayu yang pertama. Kita melangkah 5 cm itu artinya melangkah sebanyak 5 langkah dari 0. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah melangkah 5 langkah, kita tulis angka 5 dan tanda panah lengkung besar dari angka 0 menuju angka 5. Karena satuannya cm, maka kita isikan satuan cm. Namun pada garis bilangan, tidak pada setiap angka Ibu tulis cm-nya. Ibu tulisnya di ujung tanda panah. Lalu kita lanjut. Pada ranting kayu berikutnya ada panjangnya 6 cm. Karena ini merupakan kayu kedua, maka melangkahnya tidak dari 0, tapi melangkahnya dari langkah terakhir tadi, yaitu di angka 5. Berarti kita mulai melangkah dari angka 5 sebanyak 6 langkah. Kita lihat. Sebanyak 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita sudah selesai melangkah sebanyak 6 langkah. Karena panjang ranting kayu yang kedua adalah 6 cm. Kita buat tanda panah besar dari angka 5 menuju angka 11. Karena panjangnya 6 cm. Nah, pertanyaannya, kembali ke pertanyaan, berapakah panjang kedua ranting kayu tersebut? Kita untuk menyelesaikan pertanyaan itu, kita menggunakan operasi hitung penjumlahan. Jadi, 5 cm ditambah 6 cm sama dengan 11 cm. Sudah paham? Nah, untuk nomor berikutnya, nomor 2, 3, 4, dan 5 akan dikerjakan secara berkelompok oleh Siti, Dayu, dan teman-teman kelompoknya. Sekian penjelasan Ibu pada pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Terima kasih.